Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami. Malam hari ini ada waktu Tuhan berikan bagi kami bersama-sama untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Salah satu doktrin yang paling sulit di dalam kekristenan. Karena itu kami sungguh-sungguh mengundang Roh Kudus untuk boleh membuka mata rohani kami. Supaya kami sungguh-sungguh hanya memikirkan untuk kemuliaan Tuhan saja. Kami tahu dengan keterbatasan logika kami tidak akan mungkin bisa memahami pribadi daripada Allah Tritunggal yang Esa itu. Oleh karena itu, biarlah hati pikiran kami sungguh-sungguh saat ini dilawat oleh Roh Kudus Tuhan. Supaya kami boleh dengan iman kami memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan. Kebenaran Tuhan ingin Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa dan kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Baik, boleh jadikan saya sebagai co-hostnya? Atau udah bisa share screen ini? Udah Bang. Ini adalah dasar-dasar Alkitab, bahwa Alkitab itu menunjukkan kepada kita ada beberapa hal yang disampaikan oleh Alkitab, dan di dalam nats ayat-ayat ini dijelaskan bahwa Allah itu ternyata memiliki 3 pribadi yang berbeda. Salah satu yang kita baca itu dari Matius pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17. Saya akan membacakannya untuk kita. Matius pasal yang ketiga 16 sampai dengan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi kalau kita perhatikan di dalam nats ini, bahwa Allah itu sendiri menyatakan dirinya di dalam 3 pribadi yang berbeda. Yaitu pada satu waktu Yesus dibaptis, ada Yesus di situ. Kemudian ada terlihat di ayat yang ke-16 itu bagaimana Roh Allah seperti burung merpati. Jadi burung merpati bukan Roh Allah ya, tapi Roh Allah itu muncul seperti. Karena gambaran-gambaran Roh Kudus hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus itu muncul di dalam berbagai penampakan, bisa di dalam nyala api, kemudian angin, kemudian seperti burung merpati. Itu adalah gambaran-gambaran daripada Roh Kudus. Dan kemudian ada suara yang terdengar dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Jadi di dalam bagian ini kita melihat bahwa ketiga pribadi Tritunggal itu ada. Nah, kenapa saya tidak pakai nats Perjanjian Lama? Karena Perjanjian Lama memang tidak secara tidak secara gamblang menuliskan bahwa Allah itu memiliki 3 pribadi. Karena bukan berarti bahwa Allah Tritunggal belum ada dalam Perjanjian Lama, bukan. Tetapi kalau kita mau memahami Allah Tritunggal, memang kita harus memahaminya lewat Perjanjian Baru. Kenapa? Karena di sanalah Allah menyatakan dirinya dengan jelas di dalam 3 pribadi itu. Karena di dalam Perjanjian Lama, konsep Allah Israel itu adalah Allah yang monoteisme. Monoteisme itu artinya adalah Allah yang tunggal, Allah yang satu, Allah yang Esa. Mereka tidak memiliki konsep seperti konsep yang kita miliki sekarang, bahwa Allah itu menyatakan diri di dalam 3 pribadi. Perjanjian Lama, orang Perjanjian Lama, orang Israel itu memahami Allah itu adalah Allah yang Esa, Allah yang tunggal, satu-satunya. Kita menjelaskan Tritunggal ini kepada adik-adik itu, usahakanlah memakai Perjanjian Baru, jangan memakai Perjanjian Lama. Walaupun bisa saja misalnya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 18, baiklah kita menjadikan manusia sebagai seperti gambar dan rupa kita. Kadangkala itu dipakai sebagai salah satu nats, tetapi di dalam nats itu tidak begitu jelas sebenarnya kata baiklah kita menciptakan manusia seperti gambar dan rupa kita. Kata kita itu sering digambarkan bahwa itu menyatakan Allah Tritunggal, walaupun itu tidak begitu jelas sebenarnya makna itu. Karena nanti kalau kita lihat di dalam perjanjian, di dalam kitab Kejadian itu kan
pasal 1 ayat 1 dan 2, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang. Ada dua pribadi memang muncul di situ. Tetapi pribadi Yesus itu tidak kita lihat dimunculkan di sana. Itu makanya kalau kita pakai perjanjian lama agak kesulitan kita. Karena memang orang perjanjian lama memahami Allah Tritunggal itu adalah sebagai Allah yang tunggal, Allah yang esa. Jadi bukan Allah yang di dalam konsep kita sekarang Allah Tritunggal. Mengerti ya? Paham maksud saya ya? Karena memang pada waktu itu kan seperti itulah konsep pemahaman mereka. Bukan berarti konsep pemahaman mereka salah, tetapi Allah memperkenalkan dirinya kepada mereka itu adalah sebagai Allah yang esa, Allah yang tunggal. Nanti setelah di dalam perjanjian baru, memang setelah Roh Kudus dicurahkan, baru kita kemudian memahami dan mengerti, oh seperti inilah sebenarnya Allah Tritunggal itu. Artinya begini, Roh Kuduslah yang membuat kita memahami Allah Tritunggal. Jadi ketika seseorang belum memiliki yang namanya Roh Kudus, belum lahir baru, sampai kapanpun dia tidak akan pernah paham tentang Allah Tritunggal. Jelas ya? Makanya kalau ada adik-adik kelompok yang baru masuk bertanya tentang Tritunggal, nggak usah jelaskan. Apalagi belum lahir baru. Nggak akan paham dia dengan itu. Mau jungkir balik pun kita jelaskannya, nggak akan mungkin dia. Itu sebabnya kalau kita menjelaskan itu pun kepada orang yang bukan orang Kristen, itu tuh nggak ada gunanya. Karena kalau kita jelaskan pun nggak akan paham dia. Saya pun nanti ketika menjelaskan ini, belum tentu Anda akan paham. Bukan berarti Anda tidak mengimaninya, karena memang memahami Tritunggal, sekali lagi, jangan memakai logika. Bukan berarti logika kita hilangkan, karena Allah Tritunggal itu ada di luar logika kita. Oke, nanti nas-nas ini silahkan dibaca sendiri ya. Tapi paling tidak di dalam nas ini saya mau menunjukkan bahwa memang Alkitab Perjanjian Baru mau menjelaskan Allah itu adalah Allah Tritunggal. Kemudian doktrin Tritunggal ini memang adalah salah satu doktrin dalam kekristenan yang sulit dan sering menjadi perdebatan dan sering juga dipakai sebagai bahan untuk menyerang kekristenan. Jadi kalau kita lihat baik itu di media, Yesus itu dicela, kalau Yesus itu lahir siapa bidannya, kalau dia Allah kenapa dia manusia, kemudian tentang Roh Kudus juga itu sering diserang juga bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi. Nah, ada banyak hal serangan terhadap kekristenan, menuduh orang Kristen memiliki pemahaman Allah yang tidak masuk akal. Karena kita mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang tunggal sekaligus tiga sekaligus satu. Ya kan? Jadi di dalam konsep matematika ini kan nggak bisa diterima. Bagaimana mungkin logikanya? Logika itu kalau 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Nggak mungkin 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Kan? Kita memahami Allah itu adalah Allah yang 3 tapi 1 tapi 3. Kan itu di luar logika. Ya 3 ya 3, 1 ya 1. Kan itu kalau di dalam dunia matematika kan. Tetapi kita memahami Allah itu adalah Allah yang 3 sekaligus 1, 1 sekaligus 3. Itu menyebabkan doktrin ini sering sekali diserang. Tetapi doktrin Tritunggal adalah ajaran daripada Alkitab. Itu sebabnya sekalipun logika kita tidak memahaminya, tidak menerimanya, tetapi itu harus tetap kita imani. Kenapa? Karena memang Alkitab menjelaskannya seperti itu. Alkitab menunjukkan ketiga pribadi Allah itu. Nah, istilah Tritunggal itu sebenarnya memang kita tidak temukan di dalam Alkitab. Jadi kata Tritunggal kita nggak pernah temukan itu di dalam Alkitab. Jadi istilah Tritunggal itu pertama kali dilontarkan oleh Bapak Gereja dari Afrika Utara namanya Tertullianus. Tahun 166 sampai 220 Anno Domini setelah Yesus lahir. Jadi doktrin Tritunggal, walaupun kata Tritunggal itu tidak ditemukan di dalam Alkitab, bukan berarti bahwa konsep itu tidak ada di dalam Alkitab. Karena nanti banyak istilah-istilah yang kita pakai di dalam teologi untuk memudahkan kita memahaminya. Misalnya
ada banyak konsep-konsep, misalnya soteriologi. Itu kan di dalam Alkitab soteria memang ada kata-kata itu. Tapi maksud saya adalah ada kata-kata yang kita buat sebagai istilah untuk memudahkan kita memahami. Jadi jangan ditolak istilah-istilah karena banyak orang mengatakan bahwa kata Tritunggal itu kan tidak ada di dalam Alkitab. Artinya kalau tidak ada di dalam Alkitab itu bukan kebenaran. Bukan seperti itu konsepnya. Konsepnya itu supaya memudahkan kita untuk memahaminya, dibuatlah istilah Tritunggal. Walaupun itu di dalam Alkitab tidak kita temukan, bukan berarti itu salah. Karena memang Allah menjelaskan dirinya kan 3 tapi 1, 1 tapi 3. Jadi bagaimana untuk menyingkatkan itu supaya kita bisa memahaminya, dipakailah istilah Tritunggal. Oke ya, jelas ya? Kemudian, doktrin Tritunggal berasal dari Allah, bukan konsep filsafat atau metafisik, atau konsep manusia lainnya melalui rasio, dan juga bukan konsep agama, melainkan ajaran yang didasari pernyataan historis oleh Allah dalam catatan Alkitab. Jadi, doktrin Tritunggal itu bukanlah hasil daripada pemikiran ataupun logika dari konsep daripada rasio manusia. Jadi, bukan juga konsep agama, tetapi apa yang sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Dan itu sudah kita lihat di dalam pernyataan historis oleh bapak-bapak gereja. Dari awal itu sudah menjelaskan bahwa memang Allah kita itu adalah Allah yang Tritunggal. Nah, doktrin Tritunggal walaupun merupakan doktrin yang sulit dimengerti dan terus diperdebatkan, bukan berarti kita tidak berusaha untuk mendalaminya dengan Tujuan kita memahami atau belajar Tritunggal adalah supaya ketika kita memahaminya, akhirnya kita menumbuhkan rasa hormat dan taat pada Allah. Jadi bukan untuk membuat kita sombong. Ada banyak orang yang belajar doktrin ketika dia sudah memahaminya, maka dia pakai itu untuk menyerang orang-orang lain, menyatakan bahwa pemahamannya paling benar. Enggak. Orang semakin belajar tentang pribadi Tuhan, maka dia akan semakin hormat dan tunduk. Kita belajar dari Yohanes, biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Jadi orang yang semakin paham dengan siapa itu Allah, maka dia akan semakin rendah hati. Jadi ketika kita menjadi pemimpin kelompok kecil, kita bukan menyombongkan diri, tetapi adalah untuk membuat kita semakin merasa rendah di hadapan Tuhan. Dan ketika kita belajar, kita memimpin, itu akan membuat kita semakin hormat dan taat kepada Tuhan. Jadi belajar tentang Tritunggal bukan hanya sekedar untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita imani, tetapi lebih daripada itu, supaya kita semakin hormat dan tunduk kepada Tuhan. Oke. Nah, ada beberapa pandangan-pandangan sebenarnya tentang Tritunggal yang melenceng dari kebenaran Alkitab. Nah, di dalam sejarah dogma gereja, maksud saya kenapa harus saya jelaskan ini adalah supaya nanti Anda melihat belakangan ini kalau Anda mengikuti perdebatan-perdebatan di media sosial, terutama itu di YouTube dan Facebook, itu kan ada begitu banyak perdebatan-perdebatan yang kita bisa tonton lah itu. Rata-rata sebenarnya apa yang diperdebatkan mereka itu sudah ada dari zaman dulu. Jadi tidak ada yang baru sebenarnya di dalam pemahaman-pemahaman mereka. Artinya, kalau mereka-mereka yang mengeluarkan pendapat-pendapat yang seperti sekarang ini, yang melenceng daripada katakanlah apa yang diimani oleh gereja aras nasional atau iman ortodoks itu, sebenarnya kalau mereka membaca sejarah dari gereja tentang Tritunggal, mereka tidak akan terjebak di situ lagi. Jadi bukan pemahaman yang baru yang mereka baru dapatkan itu. Sebenarnya dulu pun itu sudah ada pemahaman-pemahaman yang melenceng itu. Artinya belajar sejarah itu penting juga. Tradisi historis daripada doktrin-doktrin itu. Akhirnya kita melihat, oh ternyata dulu sudah ada ini. Ini sudah adalah penyesatan di dalam ajaran Tritunggal di zaman dulu. Jadi kalau kita lihat pun sekarang ini hanya mengingatkan kita nanti supaya kita lihat. Kalau ada pun pemahaman orang yang seperti ini sekarang, sebenarnya dulu pun. Paling tidak ini adalah saya rangkumkan beberapa hal. Ada banyak sebenarnya, tapi ada beberapa hal yang paling umum. Jadi menghindari dari bahaya sejarah dogma gereja pertama diperhadapkan kepada dua masalah besar, yaitu Tuhan Allah adalah Esa dan pengakuan Yesus adalah Tuhan. Karena itu gereja, jadi begini, persoalan dari
kekristenan itu paling banyak adalah di dua hal dari zaman dulu. Pertama itu tentang Allah Tritunggal, bahwa Allah itu adalah Esa. Yang kedua adalah tentang pribadi daripada Yesus Kristus. Nanti saya nggak tahu apakah Anda sudah belajar tentang kristologi. Di dalam kristologi itu kan ada persoalan besar di situ, yaitu adalah bagaimana di dalam satu pribadi itu ada Allah dan manusia, tidak bercampur tapi tidak berpisah. Ini kan adalah hal yang tidak mudah untuk dipahami, karena bagaimana mungkin sekaligus Allah sekaligus manusia. Karena itu secara logika kan tidak mungkin. Bagaimana kemanusiaannya dan bagaimana kealahannya tidak saling mempengaruhi dan tidak saling bercampur satu dengan yang lain. Jadi di dalam dua hal ini yang paling banyak kemudian menjadikan ataupun menimbulkan pengajaran-pengajaran yang melenceng daripada kebenaran kita. Jadi karena itu apa yang dilakukan oleh gereja yang pertama adalah menghindari dari bahaya mempertahankan keesaan Allah dengan melepaskan ketritunggalannya. Karena Esa itu kan tunggal, one. Tetapi ketika dipertahankan keesaan, kemudian dipisahkan daripada ketritunggalannya, itu menjadi salah. Hal ini menekankan pada ajaran bahwa Allah adalah Esa, sehingga sebutan Bapa, Anak, dan Roh seolah-olah dipandang sebagai sifat-sifatnya saja. Ini adalah salah satu. Jadi sesungguhnya dipertahankan begini, bahwa Allah itu Allah yang tunggal, akhirnya dilepaskan ketritunggalannya. Artinya posisi ataupun keberadaan Allah itu tidak setara satu dengan yang lain. Jadi kalau disebutkan Bapa, Anak, Roh itu hanya dipandang sifat-sifatnya saja. Jadi bukan pribadi. Karena memang kan ketiga pribadi itu bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, menghindar dari bahaya mempertahankan ketritunggalan Allah dengan melepaskan keesaannya. Konsep ini menekankan pada perbedaan antara Bapa, Anak, dan Roh, sehingga ketiganya berdiri sendiri tanpa ada keesaan. Itu menjadi persoalan juga. Jadi kalau itu dipisahkan tanpa disatukan, itu menjadi masalah. Tadi yang pertama, dipertahankan keesaannya, ketritunggalannya dilepas. Yang kedua adalah dipertahankan ketritunggalannya tetapi dilepaskan keesaannya. Ini adalah hal yang berbeda dari yang tadi. Satu tadi mempertahankan ketunggalannya, tapi ketritunggalan dipisahkan. Yang ini mempertahankan ketritunggalan, keesaannya dilepas. Jadi seolah-olah Allah itu adalah tiga, Allah itu. Sementara kan konsep daripada Tritunggal itu bukan seperti itu. Allah itu bukan tiga. Allah kita itu satu, tapi sekaligus tiga. Tiga sekaligus satu. Jadi kita bukan menganut konsep monoteisme atau politeisme, tetapi konsep Tritunggal yang unik, yang berbeda daripada semua agama-agama yang lain. Hanya di kekristenan lah itu yang ada. Karena di dalam konsep yang lain itu kan Esa, tunggal, atau di dalam agama yang lain juga ada yang Tritunggal juga. Nah kalau kita beda, tapi ada kealahan di dalam keesaannya, kemudian ada juga ketritunggalannya. Dan ketiga-tiganya tidak boleh dilepaskan satu dengan yang lain. Jadi kalau menekankan keesaannya saja, itu menjadi salah. Atau menekankan ketigaannya saja, itu menjadi salah. Maka di dalam kekristenan itu adalah harus diseimbangkan antara ketigaan dan kesatuannya. Kesatuan dan ketigaannya. Nah, kedua sikap gereja ini mempengaruhi konsep para teolog yang melahirkan beberapa pandangan. Antara lain, pertama, Praxeas di abad ketiga di Roma. Dia berkata bahwa Tuhan Allah adalah roh. Dan sebagai roh, Tuhan Allah disebut Bapa. Dan yang menjadi daging disebut anak. Dalam diri Yesus berdiam Bapa sebagai roh. Dan anak sebagai daging. Dan dalam Kristus, Bapa dan anak adalah satu. Nah, yang bermasalah di sini apanya? Ini persoalannya sebenarnya dalam diri Yesus berdiam Bapa sebagai roh dan anak sebagai daging. Artinya dia memahami bahwa Allah itu adalah satu saja Allah itu. Dan dalam Kristus Bapa dan anak adalah satu. Jadi di dalam Kristus itu Bapa dan anak itu adalah satu. Jadi tidak ada perbedaan antara Bapa dengan anak. Padahal di dalam ketritunggalan Bapa, Anak, Roh Kudus itu berbeda. Tapi tidak bisa dipisahkan. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Oke, sebelum saya lupa, salah satu kunci untuk memahami doktrin Tritunggal adalah
barang siapa membuat doktrin Tritunggal semakin masuk akal, maka itu semakin sesat. Oke, jelas ya? Jadi kalau ada orang menjelaskan Tritunggal semakin logika, semakin masuk akal, justru itu semakin sesat. Perhatikan saksi Jehovah. Anda kalau belajar doktrin Tritunggalnya saksi Jehovah, itu sangat logika sekali. Maka Anda akan bilang, oh begitu. Tetapi salah. Itu justru adalah kesalahannya. Kenapa? Karena Allah Tritunggal itu kan di luar daripada logika kita. Jadi nggak mungkin kita memahami itu dengan logika. Jadi kalau ada orang menjelaskan Tritunggal sangat masuk di akal, saya bilang itu justru sesat. Oke ya, saya lanjut ya. Jadi dengan perkataan lain, manusia Yesus atau daging adalah anak dan Kristus roh adalah Bapa. Bapa memasuki daging sama dengan Kristus memasuki Yesus. Maka dia turut menderita sengsara. Di situ kesalahannya. Jadi ini disebut dengan partisipansianisme. Jadi Tuhan dalam Yesus ada perbedaan antara daging, anak, dan roh. Atau Bapa dan anak sama dengan roh. Dan daging atau Kristus Yesus dan Yesus Allah pribadi yang satu disebut dengan kedua Dwitunggalan. Itu adalah hal yang berbeda. Justru di dalam diri Kristus ada kealahan dan ada kemanusiaan. Bukan berarti Bapa itu yang menjadi Allah di dalam diri Yesus. Bukan, itu berbeda. Tetapi itu satu. Nah itu dia makanya disebutkan gak bisa dilogikakan. Doktrin Tritunggal itu gak pernah bisa kita logikakan. Makanya karena gak bisa dilogikakan, gak ada hal-hal di dalam dunia ini yang bisa kita pakai sebagai gambaran. Seperti inilah Allah Tritunggal itu. Tidak ada. Nanti saya akan jelaskan sedikit tentang itu. Kemudian yang kedua adalah Sabellianisme. Ini yang paling banyak sampai dengan hari ini muncul. Ajaran ini mempertahankan keesaan Tuhan dan melepaskan ketritunggalannya. Jadi Tuhan Allah Esa, maka sebutan Bapa, Anak, dan Roh adalah modalitas atau cara penampakan diri Allah sebagai Bapa pada penciptaan alam semesta. Anak pada masa penyelamatan. Dan Roh Kudus pada masa Pentakosta hingga pada masa kini. Sampai Kristus datang kedua kali. Dalam pandangan ini, Allah itu mengevolusikan dirinya dan itu berarti menyangkal Tritunggal Allah. Maksudnya begini. Di dalam sering sekali kita dengarkan ini. Dalam perjanjian lama adalah Bapa. Dalam perjanjian baru adalah Yesus. Dalam masa gereja adalah Roh Kudus sampai dengan masa sekarang. Perannya benar. Bahwa itu kita lihat. Tetapi sebenarnya itu mau menunjukkan Allah itu berevolusi. Dulu dia Bapa, kemudian dia turun ke bumi menjadi Yesus. Setelah itu dia naik ke surga dan kemudian dia berubah menjadi Roh Kudus. Itulah yang diberikan sekarang. Itu salah justru. Karena Bapa itu tidak pernah berubah menjadi Yesus. Atau Yesus berubah menjadi Roh Kudus atau berubah menjadi Bapa. Itu tidak pernah. Bapa ya Bapa, Yesus Yesus, Roh Kudus ya Roh Kudus. Jelas ya, itu konsep Sabellianisme ini yang banyak juga kita temukan saat ini juga di dalam berbagai pemahaman gereja-gereja itu masih ada konsep-konsep seperti ini. Tapi ini jelas adalah konsep yang salah. Karena dipertahankannya keesaan Tuhan itu. Ketritunggalannya dilepaskan. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah satu kesatuan. Arianisme. Pandangan ini mengatakan bahwa anak dan roh adalah ciptaan Bapa sebelum alam semesta diciptakan. Jadi yang ada itu Bapa sebelumnya, Roh Kudus, Yesus itu diciptakan. Ini adalah konsep yang dipakai oleh saksi Jehovah. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah Anak dan Roh Kudus diberi kuasa membuat dan melaksanakan segala hal menurut kehendak Bapa. Jadi konsep Arianisme ini mau mengatakan Allah Anak dan Allah Roh lebih rendah dari Allah Bapa. Itu adalah konsep daripada Arianisme. Padahal Allah Tritunggal itu adalah setara. Bapa tidak lebih tinggi daripada Anak, Anak tidak lebih tinggi daripada Roh Kudus. Di dalam fungsinya atau di dalam tugasnya memang Bapa itu adalah yang melahirkan Anak disebutkan, ya kan? Kemudian Anak yang mengutus Roh Kudus. Atau Bapa juga mengutus Roh Kudus disebutkan. Jadi seolah-olah memang di dalam fungsi itu
Bapa itu seperti superior, tetapi sebenarnya di dalam kealahan, posisi ataupun Allah itu adalah setara. Hakikatnya adalah Allah, sama-sama Allah. Jadi setara dia. Kemudian yang selanjutnya Paulus dari Samosata, menurutnya Allah hanya dipandang dari satu pribadi. Allah dibedakan antara logos dan hikmat. Logos adalah anak dan hikmat adalah roh. Logos bukanlah satu pribadi. Logos itu adalah firman di dalam bahasa Yunani ya. Logos itu adalah firman. Jadi firman itu kalau kita membaca di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia di ayat 12-nya ya kan? Firman itu adalah Yesus. Itu maksudnya ya. Di dalam perjanjian lama dalam kitab Amsal kita menemukan kata-kata hikmat. Tetapi memang di dalam Amsal itu adalah hikmat disebutkan diciptakan. Jadi itu jelas adalah bukan hikmat yang dimaksudkan roh ataupun Yesus. Jadi logos bukanlah satu pribadi, melainkan satu kekuatan yang tidak berpribadi. Ini menurut Paulus dari Samosata ya, bukan Paulus yang sebelumnya bernama Saulus ya, yang menuliskan kitab-kitab perjanjian baru. Yesus Kristus adalah manusia yang datangnya dari bawah, tetapi padanya telah bekerja logos yang datangnya dari atas. Jadi menurut dia Yesus itu hanya manusia, tetapi dari bawah, tetapi padanya telah bekerja logos yang dari atas. Jadi logos bekerja pada Musa dan nabi-nabi dalam perjanjian lama dan selanjutnya bekerja juga dalam diri Yesus. Jadi dia tidak membedakan Yesus dengan nabi-nabi sebelumnya. Kediaman logos dalam Yesus sama dengan kediaman hikmat atau roh berdiam diri dalam nabi dalam PL. Jadi perbedaan kediaman logos dalam nabi-nabi dengan Yesus adalah bahwa dia adalah rumah Allah dengan hikmat yang sempurna. Jadi dia lebih meninggikan Yesus dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Tetapi tetap saja konsep itu bermasalah. Kemudian Origenes. Tujuan Allah adalah Esa sebagai lawan dari segala yang banyak. Logos berdiri sendiri sebagai suatu zat yang memiliki kesadaran ilahi dan ajas duniawi. Logos adalah gambaran Allah yang sempurna. Sejak kekal dilahirkan dari Allah. Karena kekuasaan kehendak ilahi, ia terus-menerus dilahirkan dari zat ilahi. Tabiatnya sama dengan Allah. Tetapi sebagai yang keluar dari Allah, maka ia lebih rendah dari Bapa, yaitu sebagai pangkat ketiga setelah Yesus. Jadi kita melihat bahwa dia membedakan kesamaan daripada Allah Tritunggal itu. Oke. Roh Kudus ada karena anak, sehingga bidang kerjanya lebih sempit daripada anak. Bapa adalah asas adanya segala sesuatu, dan Roh Kudus adalah asas penyucian segala sesuatu. Ajaran ini disebut ketritunggalan Allah yang bertingkat, subordinanisme ya. Jadi konsep daripada Origen ini pun tetap menjadi bermasalah. Oke. Itu yang kita lihat dari persoalan-persoalan ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran Alkitab. Dan ajaran-ajaran mereka itulah yang sebenarnya banyak dipakai dan kita temukan itu di dalam berbagai macam ajaran tentang Tritunggal di masa sekarang ini. Masih ada banyak sebenarnya yang lain-lain ya. Nah, apa sebenarnya doktrin Tritunggal ini? Pertama begini, sebelum kita lebih lanjut, tadi sebenarnya di awal ini lebih bagus saya jelaskan ya, untuk memahami daripada Tritunggal itu. Pertama, tadi saya sudah menyinggung ini, bahwa Allah pencipta adalah Allah yang tidak terbatas. Oke, jelas ya, bahwa Allah itu tidak terbatas. Sedangkan kita ciptaannya terbatas. Karena kita terbatas, maka sebenarnya nggak mungkin kita memahami yang tidak terbatas itu dengan sempurna. Jadi sejauh mana kita bisa mengenal Tuhan? Sejauh dia memperkenalkan dirinya kepada kita. Lewat apa? Lewat Alkitab dan lewat Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Sejauh itulah pengenalan kita akan Allah. Maka pengenalan pemahaman kita tentang Allah itu bisa berbeda-beda. Karena masing-masing kita memahami Allah atau mengalami Tuhan itu berbeda. Jadi pengenalan kita tentang Allah itu bisa berbeda-beda. Pemahaman kita pribadi ya, bukan berarti bahwa tapi tidak boleh juga menyimpang dari Alkitab. Itu harus menjadi kuncinya. Karena Alkitab adalah
di mana Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Jadi pernyataan diri Allah itu sudah dinyatakannya di dalam Alkitab. Kita bisa belajar Allah itu dari pengalaman. Kita bisa belajar Allah itu dari alam semesta. Tetapi pernyataan diri Allah yang sempurna itu lewat Alkitab. Yang pertama itu lewat Yesus Kristus yang sudah menjadi manusia. Dan kedua itu adalah lewat Alkitab. Hati nurani kita bisa dipakai, alam semesta bisa dipakai untuk menjelaskan kita bahwa Allah itu ada. Tetapi itu semua tidak cukup. Yang benar adalah Alkitab satu-satunya atau dia yang paling utama yang bisa menjelaskan tentang siapa itu Allah. Nah, kalau Alkitab tidak menjelaskan, maka sebenarnya itu perlu, jadi maksudnya begini, segala sesuatu pemahaman kita, konsep-konsep kita tentang Allah harus kita kembalikan kepada Alkitab. Jadi kalau itu bertentangan dengan Alkitab, berarti itu salah. Karena kita mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Jadi segala sesuatu yang perlu untuk kita pahami tentang Allah sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Makanya tidak perlu kita cari-cari tahu lagi yang sebenarnya yang lain. Misalnya kapan Yesus datang kedua kali. Alkitab udah bilang nggak tahu kapan waktunya. Nah, hal-hal yang seperti itu. Jadi yang Allah yang kita kenal adalah Allah yang rumit untuk dijelaskan dengan pikiran. Kenapa? Karena dia pencipta dan dia tidak terbatas. Jadi misalnya kan otak kita kan cuma segini. Ya kan? Sementara Allah itu tidak terbatas. Contoh lah ini. Nggak nampak ya. Kalau gara-gara apa namanya? Ini, oke nampak. Ini kan ada air di sini. Ya kan? Pertanyaan saya, bisa nggak kalau saya menggambarkan ini adalah otak manusia, ya kan? Cangkir ini. Dan Allah itu saya gambarkan, walaupun kurang tepat juga sebenarnya penggambarannya, tapi paling tidak supaya kita memahami. Allah itu saya gambarkan adalah air laut. Oke? Walaupun memang air laut itu tidak bisa menggambarkan keseluruhan tentang Allah. Nah, pertanyaannya, bisa nggak saya masukkan seluruh air laut ke sini? Semua air laut? Pasti nggak akan bisa, nggak akan muat itu. Seperti itulah otak kita. Tidak mungkin keseluruhan tentang Allah bisa kita masukkan ke dalam otak kita. Kenapa? Karena otak kita memang terbatas. Jelas ya? Jadi karena dia pencipta, kita ciptaan, dia tidak terbatas, sementara kita terbatas, maka tidak mungkin kita bisa memahami yang tidak terbatas itu dengan otak yang terbatas. Oke, saya harap bisa dimengerti. Itu sebabnya waktu kita belajar tentang Alkitab, tentang Allah, akan ada benturan-benturan di mana logika kita tidak bisa memahami. Dan itu wajar. Karena memang kita terbatas, dia tidak terbatas. Jadi ini menyebabkan Allah itu nggak bisa dianalogikan dengan apapun. Misalnya kan sering dipakai orang analoginya begini. Waktu di rumah dia sebagai seorang bapak. Waktu di jalan dia sebagai seorang supir. Waktu di kantor dia sebagai seorang direktur. Itu hanya ganti posisi. Analogi itu nggak akan bisa menggambarkan itu. Maksud saya begini. Nanti kalau Anda mau mengajarkan tentang Tritunggal kepada adik-adik kelompok itu, analogi apapun yang kita pakai di alam semesta ini nggak akan mungkin bisa menjelaskan tentang Tritunggal, itu maksud saya. Karena analogi apapun yang kita pakai tentang Allah itu tidak bisa. Kenapa? Dia terbatas. Kalau tadilah misalnya air laut saya bilang kan, itu kan justru membatasi Tuhan itu seperti air laut. Air laut itu ada batasannya, sementara Allah tidak terbatas. Bisa paham maksud saya ya? Ini untuk menjelaskan kepada kita. Kalau kita pakai pun analogi, ingat analogi itu terbatas. Itu tidak akan pernah dengan tuntas menjelaskan siapa itu Allah Tritunggal itu. Justru bisa menjadi salah nanti yang kita jelaskan itu. Karena itu menurunkan standarnya atau menurunkan Allah itu dari yang sebenarnya. Bayangkanlah, dia tidak terbatas, kemudian kita buat analogi. Akhirnya jadi terbatas. Analoginya kan ciptaan kita buat kan? Sementara kan ciptaan itu terbatas, dia tidak terbatas. Paham maksud saya ya? Makanya saya tidak begitu, saya tidak akan bisa menjelaskan kepada Anda saya buat analogi-analogi itu. Karena justru kalau saya buat analogi, justru itu menjadi bermasalah nanti. Karena setiap analogi itu
punya keterbatasan. Nanti bisa kita mengatakan, oh, tapi bisa salah yang kita pahami itu. Jadi ini tadi sudah di dalam Alkitab tidak kita temukan istilah Tritunggal itu. Ini diadopsi dengan istilah Inggris Trinity atau dari kata Triunity. Jadi sekalipun tidak ditemukan, bukan berarti kita harus menolak konsep itu. Tadi saya sudah jelaskan itu ya. Jadi kalau itu ditolak hanya gara-gara istilah, maka akan menimbulkan kekacauan. Karena banyak istilah di dalam teologi itu yang tidak ada di dalam Alkitab. Misalnya Alkitab tidak bersalah dan lain-lain nanti. Kita perlu memahami bahwa istilah hanyalah cara untuk menjelaskan suatu konsep secara ringkas. Jadi secara etimologi kata Tritunggal itu berasal dari bahasa Latin itu Trinitas, dari dua kata tres yang artinya tiga dan unus yang berarti esa, tunggal atau satu. Jadi Tritunggal itu artinya 31. 31 apa? Atau apa yang 31? Jadi inilah yang menjadi persoalannya kan, 3 tapi 1, 1 tapi 3. Jadi secara sederhana istilah Tritunggal dapat didefinisikan 3 pribadi Allah, hipostasis dalam satu hakikat. Jadi 3 pribadi, tapi satu hakikatnya, yaitu Allah. Ousianya satu hakikat itu, kemudian pribadinya 3. Jadi ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi satu di dalam hakikatnya, yaitu Allah. Tapi kita menyebutkan Allah kita bukan satu, bukan 3, tetapi satu di dalam ketigaan, 3 di dalam kesatuan. Jadi kalau ditanya Allah kita apakah satu atau Allah kita 3? Yang benar adalah Allah kita adalah 3 di dalam kesatuan, 1 di dalam ketiga. Itu yang disingkat dengan Tritunggal. Oke ya, jadi istilah ini supaya membedakan kita memang dari semua agama-agama yang lain. Ada orang lain yang memahami Allah itu hanya satu, ada yang memahami 3. Misalnya di dalam agama Hindu atau Buddha ya, memahami konsep Allah itu dengan jamak seperti itu. Sementara kita memang konsepnya itu jamak dan tunggal dan jamak. Jadi itu keunikan daripada kekristenan, tapi diserang karena dianggap tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena dia Allah. Ya kan? Kalau Allah itu bisa masuk akal semua, berarti dia bukan Allah. Jelas ya? Karena justru Allah lah dia, maka tidak masuk akal. Itu tadi, karena dia pencipta tidak terbatas, maka tidak mungkin dia bisa masuk di logika kita semuanya. Jadi kalau Allah itu tidak kita pahami dengan logika, itu wajar. Makanya banyak orang bilang begini, konsep Tritunggal itu salah, nggak logika. Memang nggak logika, sampai kapanpun itu nggak akan logika. Kenapa tidak logika? Karena itu konsep tentang kealahan. Karena Allah itu ada di luar logika kita. Justru kalau itu masuk akal, maka itu bukan Allah yang benar yang kita pahami itu. Jadi sama nanti memahami Yesus, memahami Allah Bapa, memahami Roh Kudus nanti, itu tidak akan pernah bisa logika. Ada hal-hal yang bisa masuk di logika kita. Misalnya tentang pekerjaan Yesus, pekerjaan Roh Kudus. Tetapi tentang pribadinya, ketritunggalannya, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa memahami itu dengan logika. Itu sebabnya saya sebutkan tadi, saya tidak berharap Anda memahami dengan logika. Karena justru kalau Anda paham dengan logika, ada yang salah di dalam pemahaman itu. Jelas ya? Jadi kalau adik-adik Anda nanti bertanya misalnya di awal-awal tentang Tritunggal, gak usah dijelaskan kepada mereka. Di awal-awal. Karena memang saya juga begitu dulu, baru masuk kelompok kecil. Pengennya tahu tentang Tritunggal. Ya dijelaskan, tapi gak paham juga, makin lari. Tapi ketika sudah beriman kepada Yesus, sudah sungguh-sungguh mengenal Yesus, Roh Kudus sudah bekerja di dalam diri kita, kita akan bilang, oh ini maksudnya. Walaupun dengan kata-kata kita nggak bisa jelasin, tapi kita mengerti dan kita merasakan bagaimana 3 pribadi itu bekerja di dalam diri kita. Kita nggak bisa menolak itu. Misalnya, saya nggak bisa jelasin tentang Tritunggal supaya orang mengerti. Tetapi pekerjaan Allah Tritunggal itu saya alami di dalam hidup saya. Itu artinya nggak bisa saya tolak itu. Ketiga pribadi itu. Karena memang jelas bahwa ketiga pribadi itu bekerja di dalam diri saya. Jadi penjelasan lebih baku dirumuskan dalam pengakuan iman Konstantinopel sebagai berikut. Kami percaya bahwa ada satu hakikat dari Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam 3 kepribadian yang sempurna atau 3 pribadi yang sempurna. Penekanan pada rumusan ini sebenarnya lebih terletak pada kesatuan dan kesamaan hakikat yang dimiliki oleh ketiga pribadi di dalam Tritunggal itu. Oke.
Jadi dengan demikian dalam konteks teologi Kristen yang memahami Allah sebagai 3 pribadi dalam satu kesatuan, maka kalau hanya menekankan keesaan atau hanya menekankan ketigaannya saja, justru membuat doktrin ini kehilangan arti yang sebenarnya. Dan akhirnya jatuh kepada 2 ekstrim, yaitu pandangan yang mengatakan dan menganggap ada 3 Allah, dan pandangan yang menganggap ada 1 Allah dan menyatakan diri dalam 3 keadaan yang berbeda. Jadi pengertian yang benar adalah pengertian yang mampu mengakomodir kedua konsep itu, keesaan dan ketigaan. Atau dengan kata lain, mampu menyeimbangkan antara keesaan atau ketunggalan Allah dan ketigaan daripada Allah itu. Yang kedua, Allah dalam 3 pribadi. Alkitab dengan jelas mengatakan doktrin yang unik dalam misteri ini itu 1 Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi 1 Allah dalam 3 pribadi. Fakta bahwa Allah ada dalam 3 pribadi berarti bahwa Allah Bapa bukanlah atau berbeda dengan Allah Anak. Allah Bapa bukanlah Allah Roh, dan Allah Roh bukanlah juga Allah Anak. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 2 jelas sekali dibedakan Bapa dengan Anak dari firman, dan Allah di mana kata firman menuju pada pribadi Kristus itu. Jadi jelas nanti kalau kita baca Yohanes, pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah, dan logos itu adalah Allah. Jadi kalau saksi Jehovah, nanti kalau Anda baca di dalam Alkitab mereka, terjemahan Dunia Baru itu dibuat begini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan suatu Allah lah firman itu. Beda itu ya. Sementara kalau kita memahaminya, pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Tapi di dalam konsepnya, di dalam terjemahan baru, Dunia Baru dari saksi Jehovah itu, suatu Allah lah firman itu. Artinya Yesus itu lebih rendah daripada Bapa, daripada Allah. Itu konsepnya. Jadi nanti kalau Anda baca Alkitab mereka pun itu sudah diubah terjemahannya. Yesus berbicara pada Allah tentang kemuliaannya, dan Yesus menarik orang datang kepada Allah. Nah, jadi gambar ini mau menyatakan begini, bahwa Bapa itu adalah Allah, Yesus itu adalah Allah, dan Roh Kudus itu adalah Allah. Tetapi Bapa bukan Yesus. Jadi Yesus bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukanlah Bapa. Jelas ya? Tetapi Bapa itu adalah Allah, Anak itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah. Tetapi Bapa bukan Yesus. Yesus bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa. Makanya dibedakan ketiganya, tetapi satu. Ini yang disebutkan. Hakikatnya adalah Allah, tetapi pribadinya masing-masing memang berbeda. Kenapa Allah kita harus susah begini? Kenapa nggak satu saja? Kenapa nggak 3 aja sekaligus? Kan itu kan sebenarnya di dalam diri kita. Jangan suka-suka kita. Ya namanya Allah, ya suka dia. Dia mau menjelaskan dia seperti apa, terserah dia kan. Sementara jangan paksa Tuhan itu sesuai dengan konsep kita. Itu yang salah sering. Harusnya kita yang menyesuaikan otak kita dengan itu. Jangan paksa Tuhan sesuai dengan logika kita. Nanti itu jadi Allah yang salah yang kita pahami. Akhirnya ketika kita memaksa Tuhan itu sesuai dengan logika, maka justru itu adalah Allah yang kita ciptakan dengan logika kita. Itu bukan Allah yang sebenarnya. Bisa ya? Jadi biarlah Allah seperti mana adanya Allah. Jangan kita paksa Allah itu harus sesuai dengan konsep kita. Kita sebutkanlah konsep itu salah. Padahal otak kita yang nggak mampu memikirkan itu. Karena berbeda dengan ilmu eksakta. 1 tambah 1 itu jelas 2 ya kan? Itu nggak bisa diganggu gugat. Tetapi kalau Allah, dia tidak masuk dengan logika kita. Sepanjang dia menjelaskannya kepada kita, sepanjang itu hanya sepanjang itu kita bisa memahami. Oke, jelas ya? Kalau ada yang mau bertanya silahkan raise hand ya.
Jadi Bapa yang bukanlah Roh Kudus dan bukan Yesus, itu berkali-kali Alkitab sudah menyatakannya. Dalam Yohanes 14 ayat 26, misalnya Yesus mengatakan bahwa dia akan mengutus Roh Kudus, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus juga berdoa kepada kita, bagi kita kepada Allah. Jadi ketika kita tidak tahu berdoa, Roh Kudus menyampaikan doa-doa kita itu dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dalam Roma 8:27 dikatakan seperti itu. Jadi Roh Kudus itu bukan Yesus dan bukan Bapa. Roh Kudus berdoa bagi kita kepada Allah. Dalam pengutusan murid juga kita bisa lihat itu ya. Roh Kudus juga disebutkan dalam Matius 28 itu, kemudian dilanjutkan dengan amanat agung itu nanti bagaimana ketiga pribadi itu dibedakan. Dan Yesus juga mengutus Roh, Yohanes 16 ayat 7. Jadi kalau aku tidak pergi, maka Roh itu tidak akan datang kepadamu. Justru lebih berguna aku pergi supaya dia datang. Kan itu disebutkan dalam Yohanes pasal yang ke-16. Tugas atau pekerjaan Roh Kudus sebagai pribadi yang berbeda dengan Bapa dan Anak. Misalnya, Roh Kudus itu mengajar, Roh Kudus itu bersaksi dengan roh kita. Kemudian Roh Kudus itu mengetahui pikiran Allah. Dia juga melarang atau memerintahkan sesuatu untuk dikerjakan. Maka Roh Kuduslah yang menuntun kita, mengajari kita, yang memerintahkan kita untuk apakah ini kita kerjakan atau tidak, apakah memilih si A atau si B menjadi pacar, kan itu kan Roh Kudus yang mengingatkan itu bagi kita. Maka biarkan Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam diri kita. Dia juga bisa didukakan oleh orang berdosa. Jadi ketika kita berduka, ketika kita berdosa, Roh Kudus berduka. Itu menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Pribadi itu dia memiliki kehendak, dia bisa bertindak, dia memiliki tujuan. Jadi yang disebut pribadi itu di alam semesta ini cuma 3. Yang pertama itu adalah Allah, yang kedua malaikat, dan juga iblis, karena iblis kan berasal daripada malaikat yang memberontak. Kemudian yang ketiga itu adalah manusia. Hanya itu yang disebut sebagai pribadi. Ya, jadi Allah itu disebut sebagai pribadi. Kenapa? Karena ciri daripada pribadi itu dia memiliki kehendak, dia memiliki logika, dia memutuskan sesuatu, dia memiliki tujuan dan bergerak kepada tujuan itu. Jadi kalau hewan, dia tidak disebut sebagai pribadi. Ya kan? Karena dia tidak memiliki kehendak. Dia nggak memiliki tujuan kan? Cobalah tanya kepada ayam. Ada nggak tujuannya? Apakah dia punya tujuan menjadi ayam bakar, ayam penyet atau nggak ada kan? Kita yang memiliki tujuan kepada dia. Kalau dia nggak punya tujuan, walaupun bisa diajari lumba-lumba menjadi pintar, bisa berhitung, sebenarnya itu bukanlah logika atau berpikir. Itu adalah insting. Oke. Baik, jadi setiap pribadi adalah Allah. Allah Bapa sesungguhnya adalah Allah. Sepanjang PL, sejak penciptaan dan juga di dalam PB, jelas membuktikan bahwa Allah Bapa adalah Allah. Kita bisa baca nats-nats ini untuk sebagai referensinya ya. Di apa yang sudah saya bagikan itu ada semua. Yesus adalah Allah. Ini saya sengaja tunjukkan nats-nats ini supaya nanti ketika kita mau menjelaskan apakah Yesus itu adalah Allah, Bapa itu adalah Allah, nats-nats ini bisa kita pakai. Kemudian Roh Kudus adalah Allah. Dan juga ada banyak ayat-ayat yang lain juga yang bisa kita pakai untuk menunjukkan bahwa baik Bapa, baik Yesus, baik Roh Kudus adalah hanya ada satu Allah. Kitab suci dengan jelas mengatakan bahwa ada satu dan hanya satu Allah. Artinya hanya ada satu hakikat Allah. God is only one being. 3 pribadi tapi satu Allah. 3 pribadi bukan berarti 3 Allah. Satu Allah bukan berarti satu pribadi. Jelas ya, Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 5 sebagai pengakuan iman daripada orang Israel, sema daripada orang Israel itu dengan jelas mengatakan kepada Israel bahwa Tuhan itu Esa. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi hal yang sama juga diulangi dalam Keluaran pasal yang ke-20, di mana Salomo berdoa supaya seluruh manusia di bumi mengenal bahwa Tuhan berkali-kali mengatakan bahwa Dia adalah satu-satunya Allah. Dan juga ayat-ayat yang lain bisa kita baca. Jadi pernyataan keesaan Allah tujuannya agar manusia nggak jatuh di dalam politeisme.
Sehingga perlu konsep monoteisme ditegakkan lebih dahulu. Dan Allah sendiri mengikrarkan, akulah Tuhan, tidak ada yang lain kecuali aku. Jadi kenapa Allah itu di dalam Alkitab dijelaskan ke monoteisme, keesaan atau ketunggalan daripada Allah, supaya tidak jatuh di dalam politeisme. Walaupun Allah kita itu sebenarnya melebihi monoteisme dan bukan politeisme. Artinya Allah kita itu kan memang tunggal, tetapi kita kenal di dalam 3 pribadi yang berbeda. 3 pribadi bukan berarti satu Allah, 3 pribadi bukan berarti 3 Allah. Satu Allah bukan berarti satu pribadi. Oke ya? Jadi pernyataan ketiga dalam keesaan, oneness of God. Allah adalah Esa, walau ada 3 pribadi. Hal ini menimbulkan satu kontradiksi karena sesuatu adalah A dan bukan A pada waktu yang sama dan pada posisi dan kehormatan yang sama. Ini kontradiksinya ya. Jadi kontradiksi ini melahirkan pandangan bahwa ketiga cara atau manifestasi Allah tidak simultan atau tidak serentak pada waktu yang sama, melainkan hanya satu pribadi yang dinyatakan atau modalisme. Jadi pada pihak lain ortodoks berkata bahwa Allah adalah 3 pribadi pada setiap waktu. Jadi ada pandangan yang mengatakan bahwa ketiga cara atau manifestasi Allah ini nggak simultan pada waktu yang sama. Jadi hanya satu pribadi yang dinyatakan. Jadi ketika sama seperti tadi itu di dalam perjanjian lama Bapa, perjanjian baru Yesus, kemudian di dalam zaman gereja Roh Kudus. Tetapi pemahaman ortodoks mengatakan bahwa Allah sebenarnya adalah 3 pribadi pada setiap. Jadi Tritunggal adalah keesaan dalam ketigaan. 3 pribadi dalam satu Allah atau dalam satu esensi diri Allah ada 3 pribadi. Ada 3 pribadi yang mempunyai satu substansi atau sifat dasar yang sama-sama Allah. Satu Allah bukan 3, ada 3 pribadi bukan satu. Di dalam kesatuan, oneness, dalam kesatuan atau oneness Allah ada ketigaan yang tidak meniadakan keesaan. Jadi di dalam kesatuan Allah itu ada ketigaannya. Jadi keesaannya tidak dihilangkan di dalam ketigaan. Jadi kata tunggal atau esa atau oneness sebenarnya bukanlah satu bentuk materi duniawi, juga bukan suatu bentuk yang dapat dilihat oleh mata jasmani dan diukur oleh ukuran dalam dunia ini. Jadi esa hanya satu sebutan yang menyatakan kesatuan dari Allah yang beroknum 3. Allah yang tidak terbatasi itu tetap satu. Jika demikian, bagaimanakah menjelaskan posisi dari pengetahuan dan kuasa? Yesus, anak Allah dilahirkan oleh Bapa di dalam kekekalan. Pribadi kedua keluar dari pribadi pertama. Pribadi pertama itu adalah Bapa. Jadi pribadi kedua yaitu Yesus keluar dari pribadi pertama. Ini tidak berarti pribadi pertama lebih dahulu ada dibandingkan pribadi kedua. Yesus sudah ada dari kekekalan bersama-sama dengan Allah Bapa. Pasti bingung ya kan? Karena bagaimana kalau disebutkan pribadi kedua keluar dari pribadi pertama, logika kita langsung berpikir begini. Kalau begitu pribadi pertama pasti lebih dulu ada dibandingkan dengan pribadi kedua. Tapi sebenarnya enggak. Karena Yesus sudah ada dari kekekalan bersama-sama dengan Allah Bapa. Jadi sekalipun pribadi kedua itu keluar dari pribadi pertama, ini tidak menunjukkan pribadi pertama lebih dulu ada dibandingkan pribadi kedua. Pada waktu pribadi kedua keluar dari pribadi pertama, bukan berarti pribadi pertama kehilangan sesuatu. Juga tidak berarti menjadi ada 2 Allah. Oke. Dalam keadaan yang sama, Roh Kudus pribadi ketiga keluar dari pribadi pertama dan pribadi kedua. Ini bukan berarti ada 2 Roh Kudus, tetapi 1. Ini juga bukan berarti bahwa Roh Kudus belakangan ada, sebab Roh Kudus sudah ada sejak kekekalan. Roh Kudus adalah roh dari Bapa dan Anak. Ketika pribadi pertama berbeda dengan pribadi kedua dan ketiga bukan berarti ada Allah yang lain. Bukan berarti Allah itu berbeda. Allah itu tetap satu. Tapi 3 dia di dalam pribadinya. Kenapa seperti itu? Ya begitulah Alkitab menjelaskannya. Sekali lagi saya katakan ya, kenapa harus seperti itu?
Karena dia Allah. Ya terserah dia. Dia mau menyatakan dirinya seperti apa. Jangan paksa Tuhan, itu sesuai dengan logika. Sekali lagi ya, ini supaya kita memahami. Tadi saya sudah sebutkan, kita terbatas, dia tidak terbatas. Jadi jangan paksa yang terbatas ini memaksa yang tidak terbatas menjadi terbatas. Oke ya. Jadi dalam doktrin Allah Tritunggal secara posisi tidak ada yang lebih besar atau tinggi atau kecil daripada yang lain. Jadi dalam hal waktu tidak ada yang lebih dahulu atau kemudian dari yang lain. Dan secara sifat tidak ada yang lebih kurang atau lebih besar dari yang lain. Urutan dalam waktu hanya satu urutan pernyataan dalam objek konsep waktu untuk dimengerti manusia. Sebab keberadaan Allah Tritunggal tidak masuk dalam urutan waktu karena kekal adanya. Oke, jadi hal ini nampaknya kontradiksi dengan pernyataan Yesus dan Bapa seperti di dalam Injil Yohanes. Misalnya anak itu diutus oleh Bapa, Roh itu diutus oleh Bapa, anak berdoa untuk kedatangan Roh Kudus, Roh bersaksi tentang anak, Roh memberitakan apa yang didengarnya dari anak. Jadi sepertinya memang ini kontradiksi dengan yang tadi. Tapi sebenarnya kan di otak kita yang kontradiksi. Ada kesulitan-kesulitan yang lain. Misalnya Yesus mengaku bahwa Bapa lebih besar daripadanya. Bapa lebih besar daripada aku, kata Yesus kan. Jadi seolah-olah ini mau menunjukkan bahwa ya Bapa lebih besar daripada Yesus. Berarti Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Ini adalah kesulitan-kesulitan ya. Karena memang Yesus mengatakan itu di dalam Alkitab. Kemudian ada yang mengatakan, ada juga di dalam Alkitab kita temukan dalam Markus 13 ayat 32. Yesus tidak tahu akan hari kedatangannya. Hanya Bapa yang tahu, kata Yesus kan. Dia tidak tahu bahwa dia kapan datang kedua kali. Apakah Yesus tidak tahu kapan hari kedatangannya? Dia kan Allah. Ini adalah kesulitan-kesulitan yang akan kita temukan juga. Yang menunjukkan seolah-olah Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Kemudian istilah juga kita temukan, Bapa melahirkan, anak dilahirkan. Itu menunjukkan bahwa anak itu seolah-olah lebih rendah daripada Bapa. Kemudian Bapa mengutus anak, Roh diutus Bapa dan anak berdoa kepada Bapa. Jadi kalau anak berdoa kepada Bapa, itu mau menunjukkan bahwa yang berdoa itu lebih rendah daripada yang dimintanya itu ataupun yang berdoa kepadanya itu. Nah, inilah kesulitan-kesulitan yang akan kita temukan juga. Allah melakukan kehendak Bapa. Jadi kehendak Bapa ada dan anak yang melakukan itu. Itu kan menunjukkan bahwa Bapa lebih superior dibandingkan anak. Anak mengasihi Bapa, Yesus dikasihi Bapa. Anak takluk kepada Bapa, kan? Kemudian Roh berdoa kepada Bapa. Roh berbicara atas otoritas Bapa untuk memuliakan Allah, memuliakan anak. Ini kesulitan-kesulitan pasti akan kita temukan. Nah, apa yang menjadi elemen penting dalam doktrin Tritunggal? Kita berpegang teguh akan keesaan Allah, monoteisme yang telah tertanam sejak awalnya seperti yang Tuhan katakan. Adanya keyakinan dan pengakuan kealahan ketiga pribadi itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setiap pribadi secara kualitatif adalah sama. Anak adalah ilahi, sama seperti Bapa yang juga sama dengan Roh Kudus, sama-sama ilahi. Ya, jadi konsep keesaan dan konsep ketigaan itu harus diseimbangkan. Tritunggal adalah kekal. Ada selalu tiga pribadi yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sama-sama ilahi atau kekal. Tidak ada satu atau dua pribadi di antaranya yang menjadi pada satu titik waktu atau pada waktu tertentu menjadi ilahi. Jadi kadang-kala disebutkan kan Yesus itu adalah Allah setelah dia dibaptiskan. Itu konsepnya Saksi Jehovah juga seperti itu. Jadi sebelum dia dibaptiskan dia bukan Allah. Dia adalah akan tetap dia sebagaimana dia adanya. Posisi anak manusia dalam tubuh jasmani dibatasi dan dalam kedudukan sebagai anak manusia. Yesus secara aktif merendahkan dirinya. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11 kita belajar di situ bagaimana teori kenosis itu, perendahan daripada Yesus itu. Yesus merendahkan dirinya menjadi manusia memang, tetapi tujuan itu bukan berarti menghilangkan kealahan, bukan. Tetapi di dalam diri Yesus itu ada kealahan dan kemanusiaan.
dibatasinya keallahannya di dalam kemanusiaannya. Kematian Yesus adalah kematian aktif. Maksud kematian aktif itu adalah artinya itu bukan maksudnya aktif itu Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi artinya itu bukan hanya sekedar karena dia disalibkan maka dia mati, bukan itu, tetapi dia menyerahkan nyawanya memang kepada Bapa. Dan ketidaktahuannya akan hari H adalah sikap Yesus yang memilih untuk tidak tahu secara aktif atau tidak mau menggunakan hak prerogatifnya atau kuasanya. Artinya dibatasinya keallahannya di dalam dirinya. Bukan berarti dia tidak tahu di dalam keallahannya, tetapi Yesus membatasi dirinya atau tidak menggunakan hak kuasanya itu. Jadi lebih kecil atau lebih besar adalah dalam konteks pelayanan. Jadi bukan berarti Bapa itu lebih besar, tetapi di dalam konteks fungsi, tugas, maka memang kita lihat karena Bapa yang mengutus, maka dia sepertinya lebih besar. Memang itu tugas yang mengutus, dan yang diutus akan lebih rendah. Tetapi itu hanya di dalam konteks pelayanannya saja, bukan di dalam hakikatnya. Jelas ya? Pekerjaan anak adalah pekerjaan Bapa, bukan pekerjaan yang diutus. Pekerjaan Roh Kudus adalah pekerjaan Bapa dan anak, dan bukan pekerjaan yang ditugaskan. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa di dalam hakikatnya memang adalah setara dia. Walaupun di dalam fungsi, di dalam pekerjaannya, memang kita melihat di situ kalau ada yang mengutus, ada yang diutus. Tapi itu bukan berarti mereka tidak setara. Jadi fungsi salah satu diantaranya mungkin pada waktu tertentu subordinasi pada satu atau dua pribadi, akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa dia inferior dalam esensi. Jadi esensinya tetap dia, hakikatnya tetap Allah. Jadi hanya memiliki satu fungsi khusus yang unik pada dirinya sendiri. Dalam inkarnasi, anak tidak lebih rendah dari Bapa, tetapi anak melakukan fungsi subordinasi pada pelayanan anak. Sesuai kehendak dalam waktu hanya sebagai urutan pernyataan dalam konsep waktu menurut manusia agar kita bisa memahami dengan logika. Karena Allah tidak masuk dalam hukum atau waktu kekekalan. Dia adalah dan akan tetap dia seperti dia adanya. Jadi sekalipun dia kan sudah ada sebelum yang ada ini menjadi ada. Dan dia akan tetap ada sekalipun yang ada sekarang ini menjadi tidak ada. Karena dia kekal adanya. Tritunggal tidak dapat sepenuhnya dimengerti dengan logika kita sepenuhnya. Kita tidak dapat mengerti sepenuhnya misteri akan doktrin Tritunggal. Ketika kita akan melihat Allah, kita akan melihat dia sebagaimana adanya dia. Dan mengerti dia jelas daripada apa yang kita kenal sekarang. Jadi apakah kita akan tuntas memahami Tritunggal ketika kita ada di dunia? Jelas tidak. Kapan kita akan mengerti tentang Tritunggal itu dengan tuntas? Ketika kita nanti di surga. Jadi sekarang hanya terbatas seperti apa yang dijelaskan oleh Alkitab. Ini adalah salah satu formulasi yang disampaikan oleh G.D. Douglas. Yang pertama, kesatuan dalam keberbagaian. Dikatakan bahwa Allah adalah Esa di dalam hakikat esensinya, tetapi dalam hakikatnya ada tiga pribadi, namun tidak membuat pemisahan. Ada tiga bentuk keberadaan hakikat ilahi. Dalam esensi Allah ada tiga pribadi yang berbeda dalam dirinya, tetapi satu Allah. Jika dikatakan bahwa Allah dalam kesatuan atau unity, maksudnya adalah walaupun Allah dalam dirinya berada dalam tiga pusat kehidupan, namun kehidupan ilahi tidak dipisahkan menjadi tiga. Dalam kepelbagaian, maksudnya ialah bahwa manifestasi diri Allah dalam pribadi, karakter, dan tugas atau operasionnya. Jadi di dalam kepelbagaian itu, maksudnya itulah manifestasi diri Allah itu di dalam pribadi-pribadi itu, karakternya dan tugas. Itu yang ada perbedaannya ya, bisa dibedakan tiga pribadi itu. Tetapi sebenarnya adalah kesatuan, satu dia tapi di dalam keberbagaian. Ada pribadi-pribadi itu masing-masing memiliki fungsi atau tugas yang berbeda. Tapi satu, kesatuan dalam kehormatan. Ada
kesetaraan yang sempurna dalam natur, kehormatan, dan kemuliaan antara tiga pribadi ilahi. Jadi setara dia di dalam kehormatan. Jadi anak tidak lebih rendah dari Bapa, Roh Kudus tidak lebih rendah dari anak dan Bapa. Mereka setara. Kepelbagaian dalam tugas. Dalam tugas keilahian, setiap pribadi khususnya dalam penebusan manusia adalah satu subordinasi dalam relasi, bukan natur. Jadi dalam relasinya ada hal yang berbeda. Bapa berkarya melalui anak oleh Roh Kudus. Dalam keselamatan, Bapa memilih dalam kekekalan penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dan kemudian Roh Kudus melakukan materai. Jadi berbeda ya, Bapa memilih orang-orang yang akan diselamatkan di dalam kekekalannya. Kemudian Yesus menebus mereka. Dan kemudian Roh Kudus memberikan materai kepada setiap orang yang percaya. Jadi kita lihat di dalam karya keselamatan itu, pribadi itu ada kepelbagaian di dalam tugas masing-masing. Ada perbedaan tugas, tetapi bukan di dalam hal kesetaraannya. Dalam pribadi Kristus kita mengenal Allah, yaitu Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus memimpin pada pengertian akan firman Tuhan. Firman Tuhan memimpin pengenalan pada Yesus. Pengenalan akan Yesus memimpin pengenalan pada Bapa. Jadi Roh Kudus yang pertama bekerja di dalam diri seseorang. Sebelum dia bertobat, kan Roh Kudus yang mencelikkan hati seseorang. Kemudian Roh Kudus itu memimpin kita supaya kita mengerti firman Tuhan yang dibaca atau dijelaskan. Dan kemudian firman Tuhan itu memimpin pengenalan. Oh, inilah Yesus itu. Akhirnya ketika kita mengenal siapa itu Yesus, itu akan memimpin kita untuk mengenal siapa itu Bapa. Dengan perkataan lain, Roh membawa kita melalui firman pada Yesus, dan Yesus melalui karya penebusannya membawa kita kepada Allah Bapa. Jadi perbedaan fungsi dalam Allah Tritunggal ini disebut dengan ekonomi dari Allah Tritunggal, economy of the Trinity, di mana penggunaan kata ekonomi itu berarti ordering of aktivitasnya itu maksudnya adalah cara yang berbeda dari ketiga pribadi dalam relasinya dengan dunia ini dalam konsep kekekalan. Relasinya yang berbeda dengan dunia itu di dalam konsep kekekalan. Misalnya perbedaan fungsi di dalam karya penciptaan, kemudian di dalam karya penebusan itu. Walaupun nanti kita akan menemukan bahwa Roh Kudus juga pencipta, Yesus juga pencipta, Allah Bapa juga pencipta. Tapi sering disebutkan Bapa pencipta, Yesus penebus, kemudian Roh Kudus sebagai yang membaharui. Kan istilah-istilah itu benar secara fungsinya. Tetapi nanti kita temukan juga bahwa ternyata Yesus mencipta, Bapa juga mencipta, Roh Kudus juga mencipta. Baik, penutup. Doktrin Tritunggal akan selalu menyisakan ruang untuk misteri, baik bagi mereka yang menerima maupun menolak doktrin ini. Jadi tetap itu akan menjadi misteri. Ada ruang misteri di situ yang tetap kita tidak memahaminya, baik yang menerima maupun yang menolak. Kedua, kalau doktrin Tritunggal salah dimengerti akan menimbulkan dua pandangan ekstrim yang keliru. Pertama, percaya akan tiga Allah, dan yang kedua, percaya akan satu Allah yang memakai topeng. Kedua pandangan ini tidak diajarkan oleh Alkitab. Agama Kristen mempunyai konsep Tritunggal yang tidak dimiliki oleh agama lain. Jadi ketiga oknum Allah dalam Allah Tritunggal tidak dicipta. Ketiganya berada dari kekal sampai kekal. Kristus selaku oknum kedua Allah Tritunggal tidak lebih rendah dari Allah Bapa yang adalah oknum pertama dari Allah Tritunggal. Roh Kudus bukanlah suatu kuasa atau hukum alam yang dipakai oleh Allah di dalam segala karyanya, melainkan diri Allah itu sendiri, yaitu Allah oknum Allah ketiga. Maka dari semua apa yang sudah kita boleh belajar itu tadi, kita dapat mengambil beberapa konklusi yang perlu juga untuk kita sintesiskan kemudian. Allah adalah Esa, dan di dalam diri Allah itu ada kejamakan di dalam pribadi keallahan itu. Dan di dalam PL maupun PB, Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Kristus bukanlah sebutan bagi Allah oknum pertama pada saat datang ke dunia sehingga ia menjadi oknum kedua.
Juga salah jika kita mengerti bahwa setelah Kristus kembali ke surga, ia turun lagi ke dunia sebagai oknum ketiga, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus bukanlah Kristus dan Kristus bukanlah Allah Bapa. Akhirnya kita dapat menyatakan dengan tegas bahwa doktrin Tritunggal sungguh-sungguh membuat perbedaan dalam cara kita melihat Allah dan menghidupi hidup kita. Jika kita mengambil doktrin Tritunggal dari sistem iman Kristiani, maka kekristenan akan runtuh. Karena itulah dasar daripada kekristenan. Doktrin Tritunggal adalah pusat daripada kekristenan itu. Ketiga pribadi itu. Karena kalau kita menolak kealahan Yesus, maka keselamatan itu menjadi tidak kekal. Jadi pekerjaan Yesus di dalam penebusan itu menjadi tidak sempurna. Kalau kita akhirnya menurunkan atau Yesus itu bukan Allah yang sempurna. Jika kita mengabaikan doktrin ini, maka kita tidak mungkin memberikan penyembahan yang benar kepada Allah. Sebagai terakhir, saya sampaikan apa yang dituliskan oleh Paulus di dalam Roma 11 ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus mengertikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan Ulangan 29:29. Hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Artinya ada hal-hal yang tersembunyi. Itu bagi Tuhan. Kalau itu belum dibukakan bagi kita, tidak usah dipaksa untuk memahami itu. Tapi pada waktunya ketika kita membutuhkan itu, Allah sendiri akan membukakan itu bagi kita. Dan kalau itu sudah dibukakan, itulah bagi kita. Artinya di dalam diri Allah itu tetap ada yang tetap misteri, yang logika kita, pemahaman kita tidak akan sampai ke situ. Tapi nanti di surga kita akan mengenal sebagaimana Allah itu adanya. Jadi kiranya semua jarilah kita selama mempelajari doktrin ini akan berbuah, menghasilkan iman dan kasih yang lebih besar kepada Allah. Kiranya Dia dimuliakan dalam hidup kita menurut cara yang Dia kehendaki, bukan apa yang kita ingin. Oke, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami. Malam hari ini kami boleh belajar salah satu daripada doktrin kekristenan yang sulit. Tetapi kami bersyukur karena Roh Kudus boleh memimpin kami, menolong kami untuk semakin mengerti. Kami berdoa untuk semua CPKK yang akan terus boleh memperlengkapi diri dan diperlengkapi, supaya adik-adik hamba ini boleh Tuhan pakai lebih luar biasa lagi untuk boleh menceritakan, menjelaskan pribadi daripada Allah itu kepada anak-anak Tuhan yang akan Tuhan utus menjadi mereka bina, supaya lewat itu semakin banyak orang yang mengenal siapa itu Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikan, tapi Roh Kudus Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Itulah yang kiranya akan menolong kami untuk semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan bukakan terus pengertian-pengertian kami akan hal yang baru, supaya lewat itu nama Tuhan akan dipermuliakan dan banyak orang lain yang akan diberkati lewat kami ketika boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa atas waktu ini, dimuliakanlah Engkau dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin.